Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Universitas Pamulang, khususnya di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya, hari ini merupakan pertemuan yang pertama dalam mata kuliah ilmu negara ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala nikmat serta karunia-Nya. Pada hari ini tanggal 6 September 2021 kita dipertemukan dalam ruang virtual untuk mengikuti perkuliahan di mata kuliah Ilmu Negara pada semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Semoga kita semua bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan nantinya apa-apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang Ibu banggakan, sebelum memulai materi pada hari ini, mari kita awali perkuliahan ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pada hari ini pembelajaran pertama untuk teman-teman mahasiswa kelas 01 PPKM 002 adalah mata kuliah Ilmu Negara. Perlu teman-teman ketahui bahwa di prodi PPKN itu mata kuliahnya berbeda-beda bobot SKS-nya. Ada yang 2 SKS, ada 3 SKS, dan juga ada 4 SKS. Untuk ilmu negara sendiri itu mata kuliah dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah dengan bobot 2 SKS nantinya ada 14 materi yang akan kita bahas di mata kuliah ini, di mana pembelajaran untuk saat ini di tengah kondisi pandemi saat ini adalah pembelajaran kita dengan blended learning, mengkombinasikan antara pembelajaran daring melalui forum diskusi yang ada di LMS Unpam dengan pembelajaran Vicon ya. Jadi untuk mata kuliah 2 SKS, kita ada 3 kali Vicon, yaitu Vicon pertama di pertemuan hari ini, pada pertemuan pertama, kemudian Vicon yang kedua nanti di pertemuan 7 atau 8, dan terakhir Vicon ketiga itu sebelum pelaksanaan UAS di pertemuan 13 ataupun pertemuan 14 negara ya. Mata kuliah ini dengan bobot 2 SKS. Sudah kenal dengan saya yang mengampu mata kuliah ini? Sudah lihat jadwal di KRS ya? Ya, sebelumnya Ibu perkenalkan dulu, nama Ibu adalah Nurdiana. Ibu yang akan mengampu mata kuliah ini selama 14 pertemuan terhitung mulai hari ini hingga bulan Januari nanti ya. Seperti itu. Untuk kontaknya ada di grup ya, kontak Ibu. Kalau memang nanti teman-teman berhalangan hadir atau berhalangan dalam mengikuti kegiatan forum diskusi, nanti silahkan izin melalui WA di nomor tersebut. Seperti itu. Yang berisi 5 pertanyaan pilihan ganda? Belum. Oh, belum. Berarti nanti
Setelah Ibu menjelaskan tentang materi ini, silahkan nanti teman-teman ini dulu ya, menjawab tes awal. Oke. Iya, Bu. Oke. Siap, Bu. Jadi dalam setiap pertemuan itu di e-learning kita itu dimulai dari tes awal, kemudian ada modul digital, lalu ada video pembelajaran, lalu ada website yang relevan, kemudian ada artikel, forum diskusi, terus tugas terstruktur, yang terakhir ada tes akhir ya. Jadi diharapkan teman-teman ini sebelum mulai masuk ke konten-konten dalam e-learning ada di bawahnya, dimulai dulu dari tes awal ya, kerjakan dulu tes awal yang ada di forum tersebut ya, yang ada di pertemuan satu atau pertemuan yang lainnya. Setelah teman-teman menyelesaikan tes awal, lanjutkan dengan membaca modul. Lalu setelah membaca modul, buka juga website yang relevan, terus simak juga video pembelajaran yang sudah diupload di sana. Kemudian baca juga artikel. Nah, kalau pekan Vkon seperti sekarang ini, kita tidak mengadakan forum diskusi ya. Jadi pembelajarannya hanya melalui Vkon saja, melalui Google Meet saja ya, tidak ada forum diskusi. Ini yang suaranya double, mau di mute dulu suaranya. Ya. Kemudian untuk tugas terstruktur, ikuti perintah yang ada di sana. Kalau memang harus menjawab soal yang ada di situ, silahkan dijawab. Kalau memang di situ tugasnya menjawab soal yang ada di modul, berarti kalian harus membuka modul di mata kuliah ini. Seperti itu ya. Sampai di sini jelas mengenai konten-konten yang ada di dalam e-learning? Jelas. Jelas ya. Oke, berikutnya karena teman-teman mahasiswa ini adalah mahasiswa baru di prodi PPKN, jadi perlu Ibu jelaskan mengenai kontrak perkuliahan ya. Bukannya kontrak kalau lepas kontrak lulus tidak ya, tapi kontrak perkuliahan adalah perjanjian yang mengikat semua mahasiswa selama pembelajaran di mata kuliah tersebut berlangsung ya. Jadi dalam kontrak perkuliahan ini, di mana untuk kriteria penilaian itu terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama adalah kehadiran, kemudian yang kedua itu tugas, ketiga UTS, dan yang keempat itu UAS. Kalau masih ada yang belum dimengerti mengenai pembelajaran yang ada di Unpam. Kali ini kan pertama kalinya masuk ke dalam sistem LMS-nya Unpam, takutnya ada kebingungan, dan yang lainnya silahkan. Kemudian juga berkaitan dengan pembelajaran yang belum dimengerti, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ibu? Ya, namanya saya siapa? Mau bertanya. Nama saya Seprido. Iya, silahkan. Ini tentang kegiatan kita dari mulainya mulainya perkuliahan. Di sana kan ada awal pertemuan dan awal mulainya kuliah sampai akhirnya kuliah itu di bulan Januari tahun 2022. Jadi kalau ini kan keseluruhannya mulainya itu tanggal 6 kan, Bu? Baik dari mata pelajaran lain. Tapi kalau misalkan kita bagi waktunya atau untuk mengerjakan atau menyelesaikannya itu dalam hari-hari selanjutnya itu walaupun beda, itu nggak apa-apa kan, Bu? Kalau kita pekan Vkon seperti saat ini, ya, itu mengikuti jadwal yang ada di KRS teman-teman semua, ya. Misalnya ke ilmu negara nih, adanya di hari Senin jam 18.20 sampai dengan 20.00. Kemudian mata kuliah lain, misalnya PIPS gitu ya, adanya di hari apa, terus pendidikan agama di hari apa. Kalau untuk pekan Vkon seperti sekarang ini, silakan mengikuti jadwal yang telah disediakan ya. Jadi jadwalnya sesuai dengan yang ada di KRS.
Tapi kalau untuk pekan forum diskusi ya, kan pekan Pikon ini tidak selamanya setiap minggu kita Pikon ya, hanya 3 kali. Nah, sedangkan untuk forum diskusi biasanya dikasih waktu itu 3 hari, dari Senin sampai Jumat. Jadi silakan gunakan ketiga hari ini untuk berdiskusi 9 mata kuliah kalau tidak salah di semester 1 ya. Ada 9 mata kuliah, jadi silakan teman-teman atur waktunya dalam satu hari itu kira-kira di jam mana nih kita harus menyelesaikan untuk 3 mata kuliah. Terus di jam mana lagi kita harus menyelesaikan 3 mata kuliah lagi. Kemudian di jam mana lagi kita harus menyelesaikan 3 mata kuliah lagi. Gitu ya. Kan kalau cuma menjawab soal itu tidak perlu waktu yang lama gitu. Jadi bisa ketika kerja, istirahat, gunakan waktu untuk membuka e-learning. Kalau ada kesempatan, pokoknya gunakan waktu sebaik mungkin untuk berdiskusi di dalam forum e-learning. Jadi dalam waktu 3 hari itu manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Kalau bisa, selama 3 hari itu ada aktivitas terus ya. Misalnya di hari Senin, 2 kali berkomentar dalam forum e-learning. Hari Selasanya komentar lagi 2, hari Rabunya komentar lagi, gitu ya. Diupayakan 3 hari itu teman-teman itu masuk ke dalam forum e-learning. Tapi tidak harus mantengin dari pagi sampai malam misalnya gitu ya di forum itu, tidak demikian. Karena kan kalian juga harus berbagi waktu antara kerja dan kuliah. Kuliah pun harus dibagi waktu antara mata kuliah ini dengan mata kuliah yang lainnya. Seperti itu ya. Jadi maksimalkan waktu dan aturlah waktu sebaik mungkin agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Gitu Mas Feprido ya. Iya Bu, makasih Bu. Ya, akan diri sekarang Ibu mau cek kehadiran teman-teman ini ya. Yang pertama Mas Ahmad Badrudin. Sudah hadir belum? Belum ya. Selanjutnya Alexiko Santonio Lesu. Alexiko ada? Tidak ada. Alfi Junior Syah Putra. Mas Alfi tidak ada. Berikutnya Amalan Solihan. Ya, hadir Bu. Hadir. Panggilnya apa? Lihan Bu. Lihan. Oke, Mas Lihan sudah bekerja? Bekerja Bu. Di mana? Kalau boleh tahu? Di Bogor Bu. Di daerah Bogor. Oke. Makasih. Selanjutnya Mas Andreas Lapung. Andreas belum ya? Asha Leona Amanta. Saya Bu, hadir. Hadir. Nyalakan kameranya ya. Mbak Asya sudah bekerja? Sudah Bu. Sudah. Jadi guru atau yang lain? Kayaknya ke-mute deh. Ibu nggak dengar suaranya. Helper kitchen Bu. Apa? Helper kitchen. Oh, oke. Dina tidak hadir. Berikutnya Dina Lestari. Hadir Bu. Oke, kita lanjutkan di materi pada malam hari ini, mata kuliah ilmu negara. Materi yang pertama mengenai pengertian ilmu negara. Oke, pada materi pertemuan yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk menjelaskan pengertian ilmu negara dari pendapat beberapa ahli, kemudian menjelaskan mengenai objek ilmu negara.
ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menjadikan negara itu sebagai objek kajian yang memiliki keterkaitan dengan ilmu pengetahuan lain. Banyak pendapat dari para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai apa sih ilmu negara itu dan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan negara tadi. Nah, secara terminologi ya, kita mengenal beberapa istilah mengenai ilmu negara. Ini tergantung dengan bahasa apa yang digunakan pada negara-negara tersebut. Yang pertama, di sini bisa kita lihat di Perancis istilah tentang ilmu negara itu dikenal dengan istilah teori de etat ya. Kemudian di Belanda, istilah ilmu negara dikenal dengan istilah Staatleer. Lalu ada juga di Jerman, di mana di Jerman istilah ilmu negara itu dikenal dengan istilah Staatlehre. Lalu ada juga di Inggris. Di Inggris, istilah mengenai ilmu negara ini ada yang dikenal dengan kata theory of state. Lalu juga ada dikenal dengan istilah the general theory of state atau political science, atau juga ada yang mengatakan sebagai politik. Sementara kita sendiri adalah mengenalnya sebagai ilmu negara. Nah, munculnya ilmu negara ini di mana dari beberapa terminologi yang sudah Ibu sampaikan tadi, mulai dari Staatslehre, teori de etat, di mana istilah itu diterjemahkan dari kata-kata asing, state, itu dalam bahasa Belanda dan bahasa Jerman, kemudian di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah state, di mana istilah-istilah ini memang muncul dari kebiasaan-kebiasaan negara-negara yang ada di benua Eropa itu pada sekitar abad ke-17 ya. Istilah state ini mempunyai sejarah sendiri di mana istilah ini memang mula-mula digunakan di awal sebelum abad ke-17 tadi, pada abad ke-19 itu ada di Eropa Barat. Anggapan umum yang diterima adalah bahwa kata state atau etat ini itu dialihkan dari bahasa asing ya, atau bahasa Latin yang awal katanya itu adalah status ataupun statum sendiri ya. Kemudian ada beberapa ahli yang memang memakai istilah ilmu negara itu dalam beberapa arti ya. Seperti yang pertama di sini ada Van Evelderen dalam bukunya yang berjudul Inleiding tot the Studie van het Nederlands Recht atau pengantar ilmu hukum Belanda, di mana bahwa istilah negara itu dipakai dalam beberapa arti. Yang pertama bisa sebagai penguasa, kemudian bisa juga dipakai sebagai persekutuan rakyat atau suatu wilayah tertentu, atau juga kas negara. Kemudian ada juga beberapa istilah lain yang memang di sini digunakan untuk mengartikan dari istilah negara yang ada di negara-negara tersebut. Nah, berkaitan dengan istilah ilmu negara, di mana kelahiran dan keberadaan ilmu negara itu memang tidak terlepas dari jasa seorang pakar hukum dari Jerman yang bernama George Jelinek. Di mana George Jelinek ini sendiri dinobatkan sebagai Bapak Ilmu Negara. Pada tahun 1982, George Jelinek itu telah menerbitkan sebuah buku dengan judul Allgemeine Staatslehre atau Ilmu Negara Umum, di mana buku ini dijadikan sebagai cikal bakal lahirnya ilmu negara. Seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan di awal bahwa istilah-istilah ilmu negara itu memang banyak dikenal dalam beberapa istilah. Jika di Belanda, istilah ilmu negara itu dikenal dengan istilah Staatleer.
Kemudian di Jerman ya, istilah ilmu negara itu dikenal dengan istilah Staatlehre. Kemudian kalau di Perancis ya, pengistilahan mengenai ilmu negara ini dikenal dengan teori d'État, lalu di Inggris dikenal dengan istilah Theory of State atau the General Theory of State, bisa juga dikenal dengan istilah political science ataupun politik ya. George Jelinek dikatakan sebagai bapak ilmu negara karena dia sudah menerbitkan sebuah buku yang berjudul Allgemeine Staatslehre sebagai cikal bakal dari lahirnya ilmu negara. Di mana dalam menyusun buku Allgemeine Staatslehre ini, George Jelinek ini menggunakan yang namanya metode sistematika ya, atau lebih dikenal dengan metode van Systematisering. Di mana dalam metode sistematika yang digunakan George Jelinek untuk menjadikan ilmu negara ini sebagai ilmu pengetahuan, dia mengumpulkan semua bahan-bahan tentang ilmu negara ini yang ada mulai dari zaman kebudayaan Yunani sampai dengan pada masanya dia sendiri ketika dia meneliti mengenai ilmu negara. Di mana sesudah akhir penelitian ini berakhir pada sekitar abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kemudian dari bahan-bahan yang didapat tadi dari George Jelinek itu, kemudian disusunlah bahan-bahan tersebut menjadi suatu sistem ya. Dimana kalau di dalam modul, mungkin teman-teman bisa lihat di situ ada yang namanya skema pembagian dalam ilmu negara. Selanjutnya kita lihat di sini ya. Langkah-langkah apa yang memang dilakukan oleh George Jelinek ya dalam mencari pengetahuan umum tentang negara yang merupakan hakikat atau esensi dari negara. Adapun langkah-langkah yang dilakukan George Jelinek yang pertama adalah dia menggabungkan beberapa informasi dan data yang tentang negara yang telah ia peroleh dari hasil penelitiannya. Kemudian hasil penelitian tersebut dinamakan dengan ilmu kenegaraan atau Staatswetenschap. Mungkin teman-teman agak bingung dengan banyaknya istilah yang digunakan di sini, karena pengistilahan ini memang menggunakan bahasa asli dari George Jelinek sendiri yang merupakan warga negara keturunan dari Jerman ya. Lalu adapun langkah yang kedua yang dilakukan, siapa nih yang baru masuk? Yang dilakukan oleh George Jelinek, di mana pada langkah kedua, George Jelinek ini memisahkan data yang memang ada unsur hukumnya dari suatu tempat dengan data yang tidak ada unsurnya di tempat lain. Di mana data-data tersebut dipisahkan. Jika memang itu ada unsur hukumnya, maka dinamakan dengan Rechtswissenschaft. Tapi jika data kenegaraan itu tanpa ada unsur hukumnya, maka itu akan dinamakan dengan ilmu kenegaraan. Lehre. Kalau kita lihat bagan yang memang ada di modul ya, di mana dari bagan itu yang pertama ada Staatswetenschap, lalu sebelahnya ada Staatswetenschap ya, artinya kalau memang di situ ada unsur yang terdapat unsur hukumnya, kemudian dibagi menjadi unsur yang tidak terdapat unsur hukumnya, kemudian turunan nanti ada Beschreibende Staatswetenschap dan Theoretische Staatswetenschap tentang apa yang diuraikan di sini. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa Staatlehre itu mengambil bahan-bahan dari Staatskunde tadi, yaitu Staatlehre ini kemudian dimaksudkan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan negara, yaitu dalam menjalankan politik kenegaraan. Seperti dalam Kunstlehre atau politikologi adalah ilmu pengetahuan yang memang mempergunakan hasil praktik. Nah, menurut George Jelinek, di dalam Rechtswissenschaft, jika diteliti lebih jauh, itu ada 3 bagian dari ilmu negara yang nantinya akan saling keterkaitan, seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan. Yang pertama, ada kaitannya antara ilmu hukum tata negara,
Kemudian dari ilmu negara ini juga nantinya akan ada keterkaitan dengan ilmu hukum administrasi negara ataupun ilmu hukum antar negara. Seperti itu ya, karena semuanya menjadikan negara itu sebagai objek kajiannya. Nah, ini ada pembagian dari Theoretiske Staatwetenschap, ya, di mana bagian umum yang berlaku untuk seluruh dunia dari ilmu negara ini atau dikenal dengan bukunya Allgemeine Rechtslehre ini nanti akan terbagi menjadi dua sisi, ada sisi sosial di sini maupun ada sisi yuridisnya, ya. Kalau sisi sosial itu Jos Jelinek ini mengatakan sebagai Allgemeine Social Staatslehre, ya, atau sisi sosial dari ilmu negara ini. Kemudian kalau sisi yuridisnya biasanya berkaitan dengan hukum dalam sisi yuridis ini, atau kita lebih mengenalnya dengan Allgemeine Staatsrechtslehre, ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari pembagian Theoretiske Staatwetenschap, di mana ada bagian yang hanya berlaku bagi negara tertentu. Kalau tadi kan di sini untuk seluruh dunia, kalau yang bagan berikutnya ini hanya pada negara tertentu, ya, atau berlaku di negara tertentu saja. Di sini dikenal dengan istilah Besondere Staatslehre, di mana dalam Besondere Staatslehre ini pun dibagi menjadi dua aspek, ya, Special Staatslehre, ya. Ini yang tadi Ibu gambarkan sebagai bagan dari ilmu negara yang memang pembagian ilmu negara menurut Jos Jelinek. Kita lihat di atas ini yang warna kuning. Warna kuning ini mengatakan sebagai Staatwetenschap dalam arti yang luas. Dalam arti luas ini mencakup dua, ya. Bisa dikatakan Staatwetenschap ini dalam arti yang sempit tadi itu yang hanya berlaku bagi negara bagian tertentu saja atau yang berlaku secara umum di sini, ya. Kalau Staatwetenschap berarti di sini ada Beschreibende Staatwetenschap. Kalau dia berlaku luas itu ada yang sebelah kanan mungkin ya dari teman-teman ini ada Rechtswetenschap, di mana dalam Rechtswetenschap ini tadi berkaitan dengan hukum tata negara, kemudian hukum administrasi negara, juga berkaitan dengan hukum antar negara atau hukum internasional. Ke materi berikutnya. Kalau tidak ada, kita lanjut, ya. Nah, pengistilahan ilmu negara. Memang banyak pendapat ahli yang mengemukakan tentang ilmu negara, dan juga banyak studi-studi atau penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli mengenai negara. Tapi yang berkaitan dengan ilmu negara itu baru dimulai sejak Jos Jelinek menemukan bukunya yang berjudul apa tadi? Bukunya Jos Jelinek? Ayo. Jangan kayak masa lalu, ya. Masa lalu. Negara di sini adalah hakikat berupa apakah negara merupakan keluarga yang besar, bukan suatu alat, wadah, organisasi, atau perkumpulan. Lalu yang terakhir adalah bentuk negara atau keanekaragaman dari negara tersebut. Finish deh tuh materi kita yang pertama mengenai pengertian ilmu negara. Siapa yang dikatakan sebagai Bapak Ilmu Negara? Dari materi yang telah Ibu sampaikan? George Jelinek. George Jelinek, betul sekali. Tadi buku yang dibuat oleh George Jelinek berjudul Allgemeine Staatslehre, di mana dalam menyusun bukunya, Jelinek itu menggunakan metode sistematika, ya. Dia membagi antara mana yang ada unsur hukumnya, mana yang tidak ada unsur hukumnya, lalu mana yang memang berlaku untuk seluruh negara, mana yang memang ada pada negara bagian tertentu. Seperti itu, ya. Alhamdulillah.